Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa, menengadahkan tangan, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan kepada kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kita doakan juga kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kita mohonkan ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mohonkan juga agar kita selamat dalam beragama. Allahumma salamatan fiddin wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Dan kita berdoa agar selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk afdolnya doa kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Sama papaya sayang. Ya, silakan Coach Yoyo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sambil menunggu teman-teman yang lain, hari ini saya sebenarnya mau sharing terkait kemasan ya, packaging ya. Jadi begitu juga ada Bu Winda hari ini. Saya yakin Bu Winda tadi juga memiliki harapan, memiliki cita-cita ya. Bu Winda mulai sekarang saya sarankan karena background Ibu dari Manado ya, dan sudah lama tinggal di Jakarta, suami dari Kediri, juga banyak masakan Kediri yang bisa di-exercise ya, tetapi orang di Jakarta itu sepanjang riset yang saya pelajarin Bu, itu banyak sekali orang yang suka masakan Manado. Nah, karena saya melihat ada di dekat Tanah Abang, Bu, itu ada restoran Manado, di belakang dekat Dishub itu ya, belakangnya Hotel Indosat, atau di arah Tanah Abang itu ada restoran Manado, dan itu tidak pernah sepi, Bu. Terus kemudian di Jakarta Selatan, itu ada juga restoran Manado, itu juga nggak pernah sepi, karena banyak suka orang yang makan sup ikan itu ya, itu sama perkedel jagungnya, kemudian ada beberapa ikan yang dimasak rica, nah itu banyak orang suka. Dan sebenarnya manajemen untuk membuat masakan Manado itu yang perlu disiasatin oleh Bu Winda adalah yang pertama, Ibu harus punya dulu invest lah, kalau ada rezeki nggak usah beli yang baru ya, beli aja yang second tapi masih bagus. Tapi kalau ada, karena pasti pas menjelang pandemi kemarin ini banyak orang-orang yang lengser Bu. Lengser itu maksudnya yang bangkrut. Nah, kemudian biasanya kalau bangkrut gitu alat-alat dapurnya itu banyak dilego, banyak dijual murah, jadi nggak perlu beli yang baru. Nah, buat Ibu adalah beli freezernya dulu, freezer bekas saja yang 100 liter untuk menyimpan stok-stok ikan tongkol, ikan tuna. Nah, untuk bikin aja 2 menu, 3 menu gitu Bu, yang selalu diposting
di WA Ibu dengan sistem PO. Jadi Ibu tidak usah masak tiap hari, pokoknya hari ini order, besok pagi dibuatkan, langsung dikirim ke yang bersangkutan. Itu step-step langkah-langkah yang Bu Winda harus lakukan supaya Ibu bisa menyimpan bahan baku utamanya. Jadi tidak harus Ibu pergi ke pasar beli, ini enggak harus. Jadi Ibu bisa beli ke sumber-sumber yang di Muara Baru ya, yang murah, and then dipotong-potong, minta di irisan-irisan berapa, and then Ibu cuci, and then simpan di freezer Ibu. Nah, saya pikir sambil Ibu menjalankan kegiatan aktivitas yang saat ini. Nah, saya pikir itu pasti akan menjadi sebuah kebiasaan, Bu. Orang pesen, Mbak, tunanya rica-rica enak, Mbak, cumi asam pedasnya enak, Mbak, ini apa, nanti tuh, Mbak, tolong bikinin dong udang. Nah, Ibu baru meluncur itu, cari sumber udang yang murah gimana, baru dimasakin. Nah, itu disimpan di freezer. Nah, pakai pola itu saya yakin nama Bu Winda Yuliani akan diganti Mbak Winda Manado gitu kan, karena suka bisa makan Manado. Ya nggak apa-apa juga dirubah-rubah Yulianinya jadi Manado, Bu. Tapi ya akhirnya membangun brand itu tidak susah, Bu Winda. Itu terus nanti akan brand itu akan nempel di Ibu. Nah, Bunung ini adalah brandnya udah macam-macam. Bunung pengajar, makramen, Bunung salon, Bunung cemilan, nah Bunung sapu karena jual sapu juga gitu. Nah, itu nggak apa-apa, itu as a brand, itu akan nempel. Tapi tetap ada productivity menghasilkan uang untuk keluarga gitu. Itu yang paling penting. Nah, nanti kalau sudah itu dicatat pelanggan-pelanggannya, Bu. Makin hari makin banyak pelanggannya, udah di atas 200, udah dari kios sewa dibuka warung Manado. Udah pasti laku. Akhirnya nggak pernah masak, nanti akhirnya jadi masak. Karena sudah tahu menu-menu mana yang disukain oleh pelanggan-pelanggannya Bu Winda. Itu yang saya pikir harus dimulai pikirkan Bu Winda. Jadi ada rezeki nanti beli freezer dulu buat nyimpen. Nah, itu. Nah, kalau masak di alat-alat perang di rumah kan sudah ada untuk masak. Soal untuk masak diri sendiri bisa untuk masak kegiatan usaha. Itu yang saya perlu sampaikan. Nah, yang kedua adalah terkait packaging. Hari ini saya mau bicara packaging ya, Bunung. Jadi Bunung tadi sudah kasih lihat saya tentang Mustafa, teri, dan kacang ya di dalamnya. Nah, tolong jangan wungkul mendapat packaging itu, terus terinya langsung dimasukin. Jangan, Bunung. Ya. Jadi Bunung harus ada satu plastik lagi satu, Ibu masukin, ditimbang dulu. Setelah ditimbang, baru pakai lilin gitu digesekin supaya tidak terkontaminan dengan udara, ditutup, jadi itu baru dimasukin ke packaging tadi, Bunung. Itu standar. Jadi nanti kalau orang mau makan, dikeluarkan plastik dari dalam yang isinya kentang Mustafa tadi, baru dinikmati. Saya pikir ketahanan produknya akan jauh lebih tahan kalau itu langsung dimasukin. Karena beberapa yang punyanya Bu di Kerawang itu, Bu siapa ya, Mama Dino, itu antara cheese stick-nya sama itu saya lupa ya, ada plastiknya apa enggak di dalamnya itu. Nah, sebaiknya diplastikin dulu baru dimasukin ke packaging yang Bunung tadi. Itu ada standar, Bu, harus digitukan. Supaya apa? Supaya kualitas apa yang dibikin itu masih fresh, tidak melempem, tidak apa, itu terjaga karena tertutup oleh plastik yang memang ada di dalamnya. Itu saran saya. Ya, bukan didobel ya, maksudnya itu kan packaging yang Ibu beli itu, jangan itu langsung produk kita itu yang Ibu bikin langsung masukin, jangan. Lebih bagus Ibu taruh di plastik, ditimbang dulu gramnya, karena kita sebagai orang Islam, itu apapun harus ada akadnya. Kalau Ibu declare itu 100 gram, Ibu harus benar-benar timbang itu 100 gram. Kekurangan jangan, kelebihan sedikit tidak ada masalah. Karena kita punya akad, kita mendeklar sebagai orang Islam bahwa makanan ini 100 gram, kita harus bisa tunjukkan bahwa itu 100 gram atau di atasnya sedikit. Karena kalau kurang, itu menjadi perhitungan di akhirat itu, Bunung. Kita dagang itu harus ada akadnya yang jelas. Saya pikir itu ya yang menjadi standar.
Terus seperti kue-kue, Bunung kan ada juga jual kue bolen ya Bunung ya. Nah ini saya putarkan ya Bunung ya, sebuah video yang bisa membantu menginspirasi kita ya. Nah ini Bunung. Nah, biasa ini memang agak kos ya Bunung ya, tetapi beginilah standarnya, dimasukin ini dulu, dia tidak terkontaminan. Nah, kalau ditutup sama plastik ini kan, nah ini rapi kan. Nah ini Ibu masukin ini sebagai kos, misalnya kosnya 1.200, Ibu bisa naikkan harga jualnya. Tuh. Yang paling keren di dunia orang yang bungkusin kue-kue begini adalah Jepang, Bu. Ya, nah tuh stiker. Nah, Jepang itu seperti apa? Detail kalau urusan packaging, Bunung. Ya. Ya Pak, tapi kan kosnya mahal, nanti orang-orang nggak jadi beli. Nah, tapi kita lihat dulu lah ya, lihat dulu. Bismillah. Kalau untuk bolen sih saya timbang Pak itunya Pak. Ya, timbang nggak apa-apa. Nah ini nanti ada yang kue bukan bolen, brownies. Nah ini Bu, brownies. Saya mau kasih lihat ini Bu sebenarnya, supaya apa? Ini kan brownies, atasnya dikasih almond. Simple kok Bunung, ini sederhana ya. Nah, hari ini yang sebenarnya saya mau kasih tahu Bu Heni di proses yang ini Bunung. Ditatakin dulu pakai kayak kertas gitu. Itu entah kertas minyak, entah apa. Roti Jadi kalau ya kertas roti. Jadi kalau ada sisa-sisa minyak nggak nyerap ke packaging dusnya. Jadi ada kayak minyak-minyak yang nyerap gitu. Nah, itu lihat. Nah, langsung tutup kan Bunung. Iya, rapi jatuhnya ya. Ya, jatuhnya rapi. Ini juga tambahan kosnya nggak lebih daripada 50 perak, Bunung. Kertas roti ini, kecil banget. Ya murah ya. Ya, murah. Beda. Oh, rapi nggak Bunung? Itu doang. Terus ke satu makanan ya Pak ya di rusun. Iya. Bisa Pak. Nggak bisa harus banyak variasi jualannya. Ya, nggak apa-apa. Ada brownies, ada apa, berapa rasa gitu kan. Oke. Keren banget.
Oke, Yeah. or he or she says bentar. blah blah blah. It's like I said, he said, she said. Belajarlah selalu pada yang terbaik dan belajar bahasa Inggris yang terbaik bersama dengan kakak. Hari ini saya sebenarnya mau mengkoreksi itu kepada Bu Heni, cuman nggak apa-apa, nanti tolong Hendra, nanti saya share videonya ini ke grup biar dilihat semuanya ya. Saya pikir pesan saya 2 poin ya, 3 poin ya, kepada pelaku usaha ya. Yang benar penyaknya Pak Abrar itu benar ya. Jadi waktu itu saya terima gula semut itu, nah itu kan udah ada packagingnya sama kayak Bunung tadi tuh Bunung. Tapi gula semut merah arennya Pak Abrar ini di dalamnya ada plastiknya lagi Bunung. Jadi di dalam ya ada plastik. Itu jadi dicemplungin plastik, ditimbang dulu, baru nanti dipres pakai alat pres itu atau pakai lilin gitu. Itu juga nggak apa-apa, tapi memang kalau sudah ada presannya itu nggak mahal juga kok. Biar kelihatan keren, kelihatan ada value-nya. Nah itu baru dimasukkan, termasuk berasnya juga itu Bunung, kan saya beli beras liwet dari Pak Abar ya. Nah itu juga berasnya dimasukin ke plastik dulu Bunung, baru dimasukin ke packaging yang coklat begitu. Nah itu standarnya seperti itu. Nah kalau Bu Winda, mulai Bu Winda searching toples-toples plastik Bu, yang harganya mungkin di bawah 5.000 apa gitu ya. Nanti kalau ada pesan-pesan cakalang, pesan-pesan tongkol rica atau apa, nah Ibu jangan dipinco, ada diplastikin atau apa. Nah nanti kesannya menjadi tidak nilai masakannya tidak menjadi value-nya tidak bisa ditinggikan. Nah Ibu memasak ini nanti kalau yang datang ke situ orang-orang rusun ya suruh bawa rantang atau bawain apa begitu ya. And then karena dekat tinggal mereka beli aja gitu kan untuk lauk di rumah. Tapi untuk yang di luar-luar rusun, nah itu harus cari packaging yang plastik itu Bu Winda. Bisa searching di Tokped sambil sore-sore gini duduk harganya berapa. Nah itu nanti bisa tanya Bunung itu tuh kalau searching packaging gitu berapaan sih gitu nanti hitung gitu kan. Jadi supaya costingnya tahu, packagingnya bagus, dan ininya bagus. Tempatnya Pak Abar itu 2 produk itu menurut saya bagus itu Pak. Itu tinggal teknik pemasarannya aja yang Bapak tingkatkan ya. Begitu juga nanti Bapak dagang nasi goreng, dagang mie goreng sementara kan bungkusnya pakai kertas yang kelihatan ada minyaknya itu. Nah, itu memang karena yang beli mahasiswa, jadi memang kesannya harus murah. Tetapi nanti juga kalau memang lihat sudah mulai dikenal beberapa pembeli-pembeli yang levelnya sudah ini, Pak Abrar juga harus siap tahu packaging pakai plastik itu yang bisa dipanasin begitu, Pak. Nah, itu juga Bapak harus siapkan, karena bisnis Bapak harus naik kelas. Kalau rasanya enak, miyagonya enak, nah nanti orang-orang juga pasti juga akan membelinya, walaupun nanti sudah terhubung sama GoFood sama apa itu orang nggak ngelihat lagi tempatnya di mana dibikin, orang akan GoFood aja, yang penting sampai di rumah dimakan kenyang enak udah puas. Nah, karena kecepatan digitalisasi ini memang sudah terjadi dan akan terus ya. Tetapi kita tidak akan bersaing di dalam digitalisasi ini kalau kita sendiri tidak ada creativity. Creativity-nya adalah apa? Creativity-nya adalah membuat packaging-nya menjadi bagus, rasanya menjadi enak, segala sesuatunya disukain, harganya tidak mahal-mahal amat gitu. Nah, hari ini tadi saya ada cerita sedikit ya. Tadi pagi saya ada nganterin anak saya. Setelah ngedrop, berdua nyoto, makan soto Mbok Giem gitu. Setelah makan soto Mbok Giem, masuk ke sebuah perumahan, di sebelah kiri ini ada ibu-ibu punya lapak jualan mangga. Tadi saya sudah posting juga di Facebook. Nah, ibu-ibu ini ambil ngelayanin gitu, cepet ngoceh gitu. Ngoceh ngomong sendiri gitu. Saya ini menantu yang paling jelek, Bu.
Terus tetapi saya jelek-jelek begini Bu, hitam jelek gitu. Tapi saya disayang sama mertua saya gitu. Terus saya ngelihat, saya amatin terus. Dia sambil terus oceh, terus cerita tentang apa kejelekan ininya dia gitu. Tetapi dia merasa percaya diri bahwa kebanggaan dia adalah dia disayang mertuanya. Dan walaupun dia jelek, tapi dia disayang. Terus saya, kenapa dia nggak percaya diri begini? Tapi setelah saya amatin terus-menerus, jadi dia tangan nama gerakannya itu nggak pernah berhenti saat pelanggannya itu datang ke tempat dia. Nanti oh, ibu-ibu itu kalau beli mangga kan dipilih, dicium, dipilih berat apa enggak, pilih, cium. Nah, berantakan lagi kan. Tapi dia telaten, di display lagi, dikembalikan lagi, display lagi, kembalikan lagi. Ayo Bu, ini enggak mahal loh. Ibu coba cek deh mangga gincu di luar sana di Jagakarsa, Jakarta Selatan atau berapa. Benar, saya biasa beli mangga gincu itu 1 kilo 35.000. Lah saya kaget tadi kok beli kok cuma 20.000. Terus mangga harum manisnya biasanya 20, 25. Lah kok tadi beli cuma 15.000 sekilo, saya bilang. Saya kalau jual ini nggak mahal-mahal. Supaya manjang hubungan saya sama pelanggan. Untung dikit tapi habis, untung dikit habis. Nggak usah khawatir Bu, gitu. Pokoknya sama saya pasti murah. Kalau mahal, di mana yang mahal? Saya pasti akan turun itu. Dia bilang begitu. Oh ini dia. Orang ini selain hospitality-nya luar biasa, dia kerjanya cakcek, cepat, gesit, dan produk-produk yang dia jual selalu dia display yang rapi lagi, diperbaikin lagi. Jadi penampakannya kelihatan rapi terus, orang suka ke situ. Dan yang kedua murah di situ dan orangnya ramah sekali. Akhirnya saya bisa simpulkan, oh ini yang menjadikan dia disukain oleh mertuanya. Karena kebaikan hati dia di dalam dia berjualan berniaga. Jadi dia waktu istri saya ambil agak milih yang besar, itu dikasih tahu, Bu, jangan pilih yang gede Bu, coba ini Ibu pegang deh. Yang di sini kan bagus kelihatannya, tapi yang bagian sini udah bonyok-bonyok, pasti nanti Ibu akan kecewa. Nah ini kalau mau pilih yang kecil pun manis kok Bu ini. Dikasih lihat itu, dikasih penjelasan kenapa istri saya gak jadi ngambil yang gede. Gincu itu kan kecil-kecil, tapi ada satu yang besar gitu. Tapi diingetin sama ibu itu. Oh, jadi dia juga tidak ingin memberikan produk yang tidak baik kepada pelanggannya. Karena Rasulullah juga nggak pernah membohongi produk-produk itu yang sebenarnya kualitas kurma dari Riyadh, kualitas kurma dari Iran, kualitas kurma dari ini. Kalau ini produk sudah lama 3 bulan nggak laku, Rasulullah kan bilang ini 3 bulan nggak laku. Kalau ini baru datang kemarin, dikasih tahu sebenarnya bahwa produk itu baru, produk ini lama. Nah ini di dalam perniagaan itu kita diajarin juga sama Rasulullah. Kita nggak boleh berbohong. Kita berdagang itu akadnya harus jujur, nggak boleh diinikan, itu nggak boleh. Gitu ya Bu Nong, Bu Winda, Pak Abar ya. Nah ini pesan saya hari ini, saya nggak mau panjang juga, karena terkait packaging ini sebenarnya menurut saya ini sederhana, tetapi dengan memberikan kemasan packaging yang bagus, nilai harga jual itu kita bisa naikkan, dan kemungkinan keuntungannya, gross margin-nya jauh lebih meningkat. Itu aja. Baik, ada pertanyaan sampai di sini Bu Nong, Pak Abar? Ya. Kalau saya sendiri kalau mamanya bikin jus kan ada jus jambu, terus susu kedelai. Kalau orang kadang 2-3 hari ya Pak ya. Ya. Masih kuat sih, masih enak sih. Ya. Nah orang suka bilang gini, ini baru ya Bu, udah makan dulu, nggak enak nggak usah bayar gitu aja udah. Iya, gitu nggak apa-apa. Itu Ibu deliver itu kejujuran sesuai akadnya. Karena apa? Nanti kadang-kadang kalau kita bohong pas diseruput wis rada asem, berarti kan tapi Ibu juga sudah kasih garansi kan? Garansinya kalau nggak enak jangan dibayar. Berarti kan memang itu udah lama gitu kan. Iya. Nah, yang seperti itu. Tapi kan saya melihat Bu Nong itu kalau bikin sesuatu nggak banyak. Jadi risiko untuk barang tidak laku itu kan sedikit. Kalaupun ada sisa 1-2 kan kadang Bu Nong kasih ke siapa, sedekah aja apa. Karena itu lebih manfaat. Tadi ada kelebihan apa sih nasi liwet 2 porsi juga. Malam tadi ada orang, ada teknisi, saya bawain aja pulang.
Ya, itu lebih barokah kebuang, itu, Bu. Benar, daripada kebuang Iya, lebih daripada barokah. kebuang. Tadi malam saya juga ada rapat di Kemang. And then saya pulang mampir ke Pondok Indah. Terus lama kan nggak makan seafood atau apa. Saya makan, pesan 2 piring udang rebus gitu. Nah, tapi makan 1 piring aja udah penuh. Terus ada bapak-bapak ngamen itu, nah selesai ngamen kok nggak minta apa upah nyanyinya gitu. Ya saya panggil kan, Pak sini Pak. Udah pada makan belum? Belum Pak, itu sama anak-anak sana Pak, itu di sana ujung sana. Oh ya sudah, ini dibawa aja. Aduh, makasih Pak. Aslinya sekolah ngendi Bu? Sekolah Bumi Ayu. Oh iya. Ya terus aku kan, dari mana sini nih Pak? Sekarang Bumi Ayu, langsung aku kelingan jenengan. Salah. Dia sama anaknya gitu, tapi bapaknya sih basicnya seniman lah, bukan pengamen, karena lagunya, suaranya juga enak gitu. Ya udah Pak, ini diastoe, Mas bungkusin nasi, alhamdulillah. Matur suwun, kan kelihatan Bu, kalau seniman itu sama pengamen itu sopan santunnya beda tuh Bu Nung. Iki nganti nunduk-nunduk bilang terima kasih ya, Masya Allah, saya bilang gitu. Ya. Baik, ada yang tanya lagi, Pak Akbar atau Bu Winda? Iya, Pak. Oke. Itu ya Bu Winda ya, harus dimulain Bu ya. Iya. Sama freezer, kalau ada orang-orang jual freezer atau apa, ya nggak usah baru lah. Beli dulu buat naruh stok. Nah, kalau Ibu punya stok, punya raw material, ditaruh di situ. Waktu Ibu itu ada jual ayam gunting tuh Pak di rumah. Emang sih ada lapak juga sih, tapi di Cawang Pak. Oh, good. Ya, Ayam kalau ini laku juga sih di rumah banyak yang, cuman kita belum gini lagi. Ayam apa Bu? Ayam Gunting. Gunting. Hamil, ayamnya hamil, itu gimana? Bukan ayam gunting. Oh, digunting, prosesnya dipotong-potong gitu ya? Ya. Sip. Nanti kapan-kapan saya main deh. Coba itu ayam gunting ya. Tapi ini lagi belum ini Pak, kemarin gara-gara harga mahal ya, kita belum stok lagi. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan nanti lihat situasi, kondisi. Mudah-mudahan lepas masuk November, Desember ini, nanti Januari, Februarinya nggak ada satu kejadian yang hal yang tidak kita inginkan. Jadi COVID-nya meledak lagi, jangan. Mudah-mudahan semuanya tetap aware, tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Jadi kita bisa berniaga, berdagang lagi. Saya juga pengennya tetap di rumah ini dagang lagi. Dulu hanya 1 produk, tapi alhamdulillah sekarang sebenarnya sudah 2 produk, 3 produk, malah ada 56 item produk di rumah saya. Ada yang di stok di MQ Mart, ada yang stok di rumah di dalam freezer ya. Freezer itu ada 3 kalau nggak salah di rumah. Ya itu sih ada kegiatan istri sama mbaknya di rumah. Baik, malam ini saya akhiri begitu aja. Sebentar saya share terkait packaging tadi ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain bisa mengikuti proses pemackagingan yang dilakukan produk-produknya Pak Aber sama yang Bollywood ya. Itu saya pikir itu udah bagus ya. Saya pikir kita harus punya standar seperti itu. Baik, ya, terima kasih teman-teman untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indra, Pak Abar, Bu Nung, sama Bu Winda ya. Insya Allah kita hari Kamis malam saya ada kelas juga, tapi nama acaranya adalah Online Review Bisnis UMKM. Itu bersama Pak Eca, adiknya Peggy, dan Pak Ahmad Tonija. Dia ini pensiunan dari Bontang. Beliau sudah mulai berjalan atas arahan saya. Dia suka nyanyi dan saya ajarin untuk jadi MC. Nah, nanti akan di-share juga pengalamannya dari Pak Eca supaya beliau saat pensiun bisa punya pendapatan dari nyanyi dan dari MC ya. Nanti Kamis malam ya, ya. Nanti flyernya, posternya sudah ada di saya. Kalau berkenan hadir monggo, kalau yang ada kerepotan juga nggak harus hadir, nggak apa-apa juga. Karena rekamannya akan selalu ada di Facebook. Baik, teman-teman, seperti itu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aindra. Kami sampai, Coach. Kenapa? Oke, lanjut. Siap. Terima kasih ya. Saya close ya. Ya, Pak.